Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat meneruskan kewajiban kita untuk mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah. Dan berikutnya adalah berkenaan dengan derajat keyakinan dalam keimanan. Tingkatan-tingkatan keyakinan orang-orang yang beriman. Halaman 38. Halaman berapa? 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlul imani, utawi wong kang duweni iman. Wa ahlul imani, utawi ahli iman. Fil yaqini, ing dalam keyakinan. Ala iku ala salasi darajatin, ing atase telu pira-pira derajat. Tingkat-tingkat keyakinan orang-orang yang beriman. Bahwa keyakinan itu bertingkat. Yang kita sadari, keyakinan dalam iman itu hadiyatan wa hidayatan minallah. Keyakinan dalam iman itu adalah hidayah dan hadiah dari Allah. Tidak saja hidayah, tapi hadiah. Sangat bersyukur kita, di samping dihidayai oleh Allah iman, kita hidup lahir di lingkungan orang tua yang beriman, tetapi Allah memang menghadiahi kita menjadi orang yang beriman. Karena tetap ada satu fenomena. Ada orang tidak beriman di lingkungan orang yang beriman. Itu satu pertanda bahwa iman itu hidayah. Tidak bisa dipaksa menjadi orang yang beriman, karena itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam doa Syekh Muqaddam itu, Allahumma kulna wal muslimin minasaqawah ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal adabi ilal rahmah. Itu Allah yang kuasa. Makanya kita diwurui oleh Syekh Muqaddam supaya kesadaran kita bahwa susah jadi seneng, ahli neraka menjadi ahli surga, kafir menjadi muslim. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna huda Allah. Nah, tingkat-tingkat keyakinan orang-orang yang beriman itu ada 3. Al-ula, utawi derajat kang awal. Wahya utawi ula
iku darajatu ashabil yamin, derajate ashabul yamin. Derajat yang pertama disebut dengan ashabul yamin. Apa nak diterjemah bahasa Indonesia itu ya pihak ya golongan kanan. Ya, jadi golongan kanan. Apa yang dimaksud di sini? Tingkatan keyakinan dalam iman kok ada yang namanya ashabul yamin. Adalah at-tasdiqul jazimu. Iku at-tasdiqul jazimu. Kepercayaan yang kokoh. Ma'a imkani tashkiki. Sartane kongangi ana perkara kang mamangake. Ma'a imkanis tashkiki. Sartane kongangi ana perkara kang mamangake. Wa tazalzuli lan perkara kang goncangake. Wa tazalzuli lan perkara kang goncangake. Lau jaa lamun teka apa barang. Lau jaa ma lamun teka apa barang. Yaqtadihi kang natrapake apa ma ing tashkik wa tazalzul. Yaqtadihi kang natrapake apa ma ing at-tashkik. Wa yu'abbaru lan den ibaratake apa anha derajat bil imani kelawan iman. Jadi ashabul yamin itu at-tasdiqul jazim. Orang-orang yang memiliki kepercayaan yang kuat dalam iman maksudnya. Tetapi saat-saat datang sesuatu yang mengganggu, ternyata keyakinan itu masih bisa goncang. Masih bisa nyusut. Masih bisa dimasuki oleh atas kick. Masih bisa terjadi adanya kegoncangan jiwa ketika terjadi yang namanya atas kick wa tazalzul. Masih bisa goncang. Ibarat fondasi ngono sik goyang. Nek fondasi ini sik goyang, atape goyang ora? Goyang. Kalau sebuah bangunan itu terjadi gempa bumi, fondasinya goyang, atape ya goyang, temboknya ya goyang. Jadi kelas yang pertama ini masih dimungkinkan terjadinya kegoncangan keyakinan itu. Saya pikir biasa, ini kelasnya umum. Ketika Mas Dani sudah merasa kuliah ki rotib ya wis, donga ya wis, tahajud kadang-kadang, bermunajat kepada Allah ya sudah, tapi satu saat apa yang diinginkan kok enggak wujud. Padahal yang diinginkan itu dianggap sesuatu yang sangat dibutuhkan. Lalu hatinya bilang, opo aku ki dibenci Allah yo, diputusi dhewe. Lalu terjadi kemalasan, susut ibadahnya, sampai satu saat ada kelas yang parah. Lek ngono koncoku sing ora ibadah, ora ndonga, ora munajat wae sukses. Aku sing tak rewangi tahajud Tuhan ndonga kok gagal. Itu artinya iman, keyakinan dalam iman seperti itu satu kualitas iman yang masih bisa dimasuki tashkik wa tazalzul.
masih bisa ragu dan bisa goyang. Atau contoh lain mungkin karena digoncang dan digoyang oleh cita-cita, boleh digoncang dan digoyang oleh harta. Artinya harta itu tidak saja goncang iman pada saat susah mencari. Tapi tidak sedikit orang yang berlebihan hartanya. Sebagai orang kaya justru imannya malah goncang. Kualitas imannya malah semakin turun. Dengan bukti dulu sebelum kaya itu sholatnya bagus, jamaahnya bagus, tahajudnya bagus, duhanya bagus. Begitu rezekinya melimpah tambah nyusut. Merasa dia sudah sukses. Nah, itu tidak benar. Karena yang harus kita sadari dalam konteks keyakinan dalam iman itu, semakin tinggi pohon, semakin kencang terpaan angin. Semakin tinggi tingkat keyakinan dalam imannya kepada Allah, maka juga akan semakin tinggi cobaan-cobaannya. Karena semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin tinggi goyangan-goyangannya, semakin tinggi cobaan-cobaannya. Supaya setiap ma yaktadhihi itu tadi, sesuatu yang datang yang bisa dimungkinkan menggoyang iman tidak terjadi goyang, maka di situ tetap kita berdoa, bermunajat, banyak menyebut Allah, supaya dengan goyangan apapun ma yaktadhihi itu tidak sampai membuat fatal imannya, tidak sampai membuat fatal keyakinannya. Makanya lebih dari 28 kali ya, ketika Allah menyebut amanu mesti digandeng wa amilus sholihah. Lebih dari 28 kali. Banyak kali itu dalam Al-Quran itu. Artinya apa? Ketika iman itu digandeng dengan amal soleh, maka posisi amal soleh itu menjadi penguat. Menjadi penguat iman. Tetapi kelas yang pertama ini masih kelas umum lah. Jadi kelas keimanan yang kuat, tapi masih dimungkinkan bisa goyang imannya, bisa goncang imannya, bisa terjadi keraguan dalam iman ketika ada sesuatu yang memasukinya, membuat goncangan jiwanya. Makanya jiwa itu harus ditenangkan, supaya ketika jiwa itu tenang, hati itu tenang, maka imannya bersemayam dengan bagus. Karena apa? Al-imanu fis sudur. Iman itu di dalam dada. Gitu. Iman itu di dalam jiwa, iman itu dalam hati. Makanya perawatan hati itu menjadi sesuatu yang penting. Supaya ketika hati itu tenang, hati itu stabil, membuat stabilnya keyakinan dan keimanan. Ketika hatinya itu taskik, ketika hatinya itu terjadi tazalzul, terjadi keraguan, terjadi kegoncangan, maka bisa menggoyahkan iman. Makanya fungsi zikir, fungsi ibadah, fungsi doa, fungsi qiraatul Quran, fungsi sholawat, fungsi taklim termasuk bagian terpenting untuk memperkokoh keyakinan itu dan bisa menenangkan hati. Ketika hati tenang, jiwanya tenang, maka imannya juga insya Allah akan tenang. Tenang. Jadi kelas yang pertama adalah keyakinan yang kokoh, tetapi masih dimungkinkan terjadinya kegoncangan ya, dan goyangan-goyangan terhadap keyakinan itu. Wa yu'abbaru anha bil iman.
kelas iman yang seperti itu, kelas keyakinan yang seperti itu disebut iman faqat. Iman saja. Kelas yang kedua, ad-darajatus tsaniyatu. Utawi derajat kang kaping pindho. Wahia utawi derajat as-saniyah iku darajatul muqarrabin, derajate para muqarrabin, derajate pira-pira wong kang padha cedhek nang Gusti Allah. Darajatul muqarrabin iku istiqlaul iman, oleh bisa nguasani iman alal qalbi ing atase ati, oleh bisa nguasani iman alal qalbi ing atase ati, wasabatuhu lan netepi iman fihi ing dalem ati. Kelas darajatul muqarrabin ini di mana orang-orang bisa menguasai imannya dalam hati. Menguasai iman di dalam hati. Sehingga ketika orang bisa menguasai iman dalam hati, maka hati itu sering bersuara hal-hal yang baik. Hati itu ketika bisa menguasai iman, menjadi tempat bersemayamnya iman yang kokoh, maka hati itu akan menjadi murabbi terhadap semua organ tubuh, menggerakkan hal-hal yang baik. Menjadi guru ya, menjadi pendidik, menjadi pendorong, menjadi penggerak, muharrik. Karena ketika iman itu bisa dikuasai dalam hati yang kokoh, maka disitulah iman itu akan menjadi muharrik, penggerak terhadap berbagai amal soleh lewat organ-organ tubuh kita, baik secara zahiran wa batinan. Makanya bagaimana perjuangan kita hidup di dunia ini bisa menguasai iman dalam hati. Wasabatu fi, dan harus tetap jangan goyang. Nah, kelasnya ini miliknya al-muqarrabin. Hatta la yajuza hingga ora lewat apa at-taqyi, apa an-naqidu perkara kang rusak. Hatta la yajuza hingga ora liwat apa an-naqidu perkara kang rusak. Bala yatasawwaru, balik ora tinemu, ora tergambar apa wujuduhu wujude naqid. Balaya tasawwaru balik ora tergambar, ora tinemu apa wujuduhu wujude naqid. Fadlan apa maneh an imkanihi saking manggone naqid. Ketika bisa menguasai iman di dalam hati dan tetap iman itu di dalam hati. Hatta la yajuzan naqidu bal la yatasawwaru wujudu fadlan an imkanih. Maka tidak akan ada sesuatu yang melewati hati itu bisa merusak keimanan kita. Karena apa? Sudah istiqlaul iman alal qalbi wasabatuh, dan sudah tertancap kuat sehingga tidak ada hal-hal yang bisa merusak iman itu.
Wa fi hadhi darajah lan ing dalem iki derajat. Wa fi hadhi darajat lan ing dalem iki derajat. Yasiru dadi apa al-ghaibu perkara kang ghaib. Yasiru dadi apa al-ghaibu barang kang ghaib. Dadi iku ka'annahu kaya setuhune ghaib. Ku ka'annahu kaya setuhune ghaib. Iku syaha khabari annaba. Iku syahadatun ketinggal. Iku syahadatun ketinggal. Wa yu'abbaru lanten tembungake apa iman bil yaqini kelawan yakin. Derajat ini bisa berefek sesuatu yang gaib itu seolah-olah tampak jelas. Nah, ini sudah muqarrabin itu ya kelompoknya wali-wali itu. Yang diberikan kemampuan oleh Allah, karomah namanya. Sesuatu yang gaib itu bisa terbaca. Tapi di sini masih ka'annahu lah ya. Nanti kelas berikutnya sudah tidak ada ka'annahu ya. Jelas. Derajat ini derajat yang kedua sudah istimewa. Mulanya syaratnya ya kuat. Syaratnya angel. Isti'la'ul iman alal qalbi wa sabatuhu fih. Harus bisa menguasai iman itu dalam hati. Tidak hanya di mulut. Pangeranmu sapa? Allah. Nabimu sapa? Muhammad. Kitabmu sucimu apa? Quran. Muka gak sholat. Lah iya. Itu gak real itu. Itu namanya bukan isti'la'ul iman alal qalbi. Enggak ada tanda-tanda keimanan yang kuat. Buktinya apa? Ngaku iman tapi enggak ibadah. Itu mungkin kelas nomor 1 tadi itu. Masih bisa digoyang-goyang oleh lingkungan. Digoyang-goyang oleh keadaan susah ekonomi. Gagal cita-cita dan seterusnya. Sehingga posisi imannya masih bisa tazalzul wa tashkik. Berubah-ubah. Makanya di dalam hadis itu al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Kapan iman itu bisa naik? Ketika wa amilus. Makanya rata-rata dalam Al-Quran sekian kali Allah menyatakan amanu wa amilus. Karena memang semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin tinggi ghirrah amal solehnya. Makanya amal soleh itu merupakan alamat daripada wujud keimanannya itu. Jadi kapan iman itu naik? Ketika gandeng dengan amal soleh. Kapan iman itu turun? Ketika gandeng dengan al-maksiyatu wal isyan, maksiat, durhaka, wadzunub, dosa-dosa. Makanya maksiat, dzunub, isyan dan hal-hal yang disebut dengan akhlakul madhmumah, akhlak yang dicela oleh Islam itu menjadi satu satir, menjadi satu penutup dari keterbukaan efek iman itu terhadap perbuatan, menjadi penghalang terhadap kenikmatan. Makanya rendahnya keimanan juga mempengaruhi rendahnya rasa hidup nikmat.
rendahnya merasakan hidup nikmat. Makanya satu ketika Allah itu dalam Al-Quran menggandeng iman itu dengan syukur ya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu, Allah tidak akan mengadab kepada siapapun in syakartum wa amantum. Jika orang itu masih mau bersyukur dan beriman. Kenapa ada in syakartum wa amantum? Kalau enggak salah namanya dilalah iktiron. Disebut gandeng karena saling berefek. Semakin bagus tingkat syukurnya itu pertanda semakin bagus imannya. Atau dalam doamu setiap ba'da sholat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu satu dilalah iktiran, saling berefek. Semakin bagus syukurnya, pertanda semakin bagus imannya. Tapi kalau iman digandeng dengan maksiat, isyan, wadhunub, ya menjadi rendah. Menjadi rendah kelasnya. Derajat keyakinannya semakin merosot. Ketika imannya merosot karena amal solehnya merosot, ilmunya merosot, lalu goncangan-goncangan masuk semua, direspon negatif terus, ya tidak akan iman seperti itu memunculkan sabar, tidak mungkin. Tidak mungkin memunculkan syukur, tawakal, tafwid, ridho, ya ora metu wis. Orang hidup ya, sampean bayangno coba. Orang hidup gak ono ridhone, gak ono tafwite, gak ono tawakale. Gak ono sabare, gak ono syukure, aku gak iso mbayangke bagaimana situasi hidup orang itu. Dengan dinamika hidup yang luar biasa, tantangan cobaan hidup yang luar biasa, enggak sabar, enggak syukur, enggak pasrah, enggak sumlendeh tafwid neng Allah. Kira-kira gak ono suara enak didengar gak ono. Wong rada susah didik sik muni alhamdulillah itu kan karena situasi keyakinan imannya itu. Wayahe umumnya orang itu bisa sambat, tapi bisa mengendalikan sambat karena ada keyakinan imannya kok. Coba kalau imannya rendah, amal solehnya rendah, terus enggak muncul sifat-sifat hasanatnya. Sabar, syukur, dan seterusnya lah. Enggak muncul itu. Ya, mesti saja kalau ucapannya enggak enak didengar. Kalau ucapannya sudah ucapan-ucapan yang sambat, ucapan-ucapan yang ngeluh, ucapan-ucapan yang tidak ridho, nah itu berarti pertanda hatinya kan. Karena ada dawuh adz-dzahiru yadullu alal batin. Zahir yang tampak berupa ucapan, zahir yang tampak berupa perilaku, itu menunjukkan adanya hatinya. Lek enek wong tiba kok sik muni innalillah, berarti jerone pancen ana innalillah. Lek tibane nyebut cucuk manuk kota Nganjuk misuh, berarti jerone kono gak ana innalillah, ana misuhe iku mau. Di sini pentingnya terus-menerus menguatkan iman. Ya. Dan ini kelas yang nomor 2 ini sudah kelas istimewa. Kelasnya darajatul muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dia bisa menguasai imannya dalam hati dan tetap iman di dalam hati. Sehingga hal-hal yang merusak tidak akan terlewati di situ. Tidak akan bisa melewati, bablas.
Jadi cobaan-cobaan yang datang dianggap bagiane wis wayahe. Jadi dia enggak akan terkena, imannya itu enggak akan terkena oleh apa tadi yang disebut tadi? Oleh nakit itu. Enggak akan tergoyahkan oleh sesuatu yang merusak. Merusak dalam arti umumnya lah ya. Karena orang muqarrabin itu antara oleh nikmat sampai oleh musibah itu dianggap podo-podo minallah. Kenapa aku harus merespon negatif ketika kesusahan itu datang? Toh masih panjang tidak susah sebenarnya. Kenapa aku harus merespon rezekiku yang saat ini agak merosot? Toh sudah lama panjang rezekiku terus didatangkan oleh Allah. Sehingga orang itu tidak tergoyahkan oleh musibah, oleh cobaan, oleh tantangan. Karena itu ya mengalir saja hidup seperti itu. Tidak mungkin orang tidak diuji, tidak mungkin orang tidak dicoba, tidak mungkin orang tidak kedatangan sesuatu yang nakit. Artinya itu sesuatu yang pasti. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat. Lah hal-hal yang muncul 5 hal itu anggap aja. Nanti hidup pasti akan kedatangan seperti ini. Toh itu sudah garisnya Allah. Karena garisnya Allah yang pasti bukan mungkin. Itu ada lam taukid gandeng nun lam takkid gandeng nun taukid sakilah kok. Pasti datang kok. Kalau pasti datang satu saat kita mesti akan kedatangan itu. Yang datangkan siapa? Allah. Padahal kita tidak ingin kedatangan sesuatu yang nakit. Kita tidak ingin kedatangan sesuatu yang merusak. Tapi kenapa itu tetap datang? Kita enggak ingin corona itu datang. Tapi kok tetap datang di Indonesia? Yang punya kemauan Allah. Untuk apa? Fungsinya bisa macam-macam. Bisa mengingatkan yang salah supaya menjadi orang yang lurus kembali. Bisa bermakna musibah yang punya keinginan Allah untuk menguji seberapa tingkat keimanannya. Makanya hari ini apa diundang di UIN sebenarnya. Nanti jam 8:30 ada seminar diskusi orang-orang yang ahli ilmu ketertiban umum sebagai budaya masyarakat modern. Ketertiban umum gara-gara COVID-19 kan menjadi orang yang tertib Pak. Cuci tangan tertib. Wah, kayak yo cocokku COVID-nya hilang, tertibnya hilang. Ya komunikasinya wajar dengan siapapun, tidak berlebihan. Rasa hati-hatinya muncul, saling menjaga kesehatan orang lain, kecuali sing rusak-rusak penyebar hoak nggak iso dadi ukuran itu. Ya. Mestinya saling tolong menolong. Perang melawan musuh itu justru malah menjadi mata-mata ya. Ya sejak zaman penjajahan ada saja kok begitu itu. Jadi kita anggap penyebar hoak terus lalu menghalang-halangi orang susah, tidak menolong orang susah. Itu saya pikir ya zaman perang dulu ya ono mata-mata Belanda ini. Ya. Tantangan-tantangan. Sampai tingkatan kelas muqarrabin itu bisa menyingkap sesuatu yang gaib seolah-olah menjadi syahadatun, sesuatu yang tampak jelas. Ad-darajatu salisatu utawi derajat kang nomor 3. Wahya utawi derajat salisah iku darajatun nabiyyin, derajate para nabi. Wa kumali warasatihim, lan sempurnane pira-pira warise nabiyyin. Wa kumali warasatihim, lan sempurnane pira-pira warisane nabiyyin. Minasiddiqin, saking para
siddiqin wong kang padha temen kabeh nggondheli agama iku ayyasira yen to dadi apa al-ghaibu barang kang ghaib syahadatan dadi iku syahadatan jelas ketinggal wis gak ono kaanahu lagi ya langsung ayyasirul ghaibu syahadatan iku ayyasira yen to dadi apa al ghaibu barang kang ghaib dadi iku syahadatan ketinggal wa yu'abbarulan nembungake apa anha darajatus salis bil kasfi wal iyan bil kasfi kelawan kasyaf wal iyan lan terang-terangan iman kelas ini disebut ya apa namanya al-kasfu wal ayan. Jadi derajat yang ketiga derajatnya para nabi dan derajatnya orang-orang yang sempurna meneruskan atau mendapat warisan para nabi yaitu para sahabat wa tabi'in. Itu masih luar biasa itu sahabat santrine Kanjeng Nabi, tabi'in, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tuh, wah luar biasa. Sehingga sesuatu yang ghaib itu bisa jelas sejelas-jelasnya kelihatan. Siapa contohnya? Sayyidina Ali ketika Sayyidina Umar meninggal dunia nginceng di kuburane ya apa dialoge malaikat sing nakoki Sayyidina Umar. Dirungokke mbek Sayyidina Ali sampai ditontok. Itu namanya kasyaf yang luar biasa itu. Jadi kelasnya sahabat itu sih sedikit kasyaf kabeh. Roto-roto. Sehingga Sayyidina Ali bisa mendengarkan dialognya malaikat Mungkar Nakir dengan Sayyidina Umar. Apa wong sing tegas kerenge kaya ngono ning kuburan sik iso kereng ngadepi malaikat. Ternyata masih bisa tegas. Artinya kemampuan Sayyidina Ali itu kelas iman yang diberikan kasyaf wal iyan. Menjadi tersingkap jelas. Hal-hal yang gaib menjadi sesuatu yang nyata. Nah ini kelasnya derajat Nabi, derajat Rasul. Dan para penerusnya wa'akum mali warasatihi minasiddiqin. Makanya para nabi dahulu menggunakan anugerah Allah seperti itu. Kemampuan kasyafnya seperti itu ya sebagai sarana untuk membuktikan kebenaran apa yang didakwahkan. Tidak digawe gaya-gayaan. Diberikan kemampuan kasyaf bukan untuk pamer, tetapi untuk membuktikan kebenaran apa yang didakwahkan. Jadi banyak sahabat yang diberikan kasyaf, banyak para tabi'in yang diberikan kemampuan kasyaf. Ya, saking luar biasanya kepada Allah. Nah disinilah derajat-derajat keimanan. Ternyata iman keyakinan itu masih punya derajat wa baina ahli kulli darajatin sampai titik. Wa baina ahli kulli darajatin lan ing dalem antarane ahline saben-saben derajat. Wa baina ahli kulli darajatin lan iku ing dalem antarane ahline saben-saben derajat tafawutun utawi kacek, ada perbedaan. Fi darajatihim ing dalem pira-pira derajate wong mukmin. Fi darajatihim lan iku ing dalem pira-pira derajate wong mukmin tafawutun utawi kacek.
ba'idun kang adoh, kaceke jauh. Ada perbedaan, masing-masing derajat keimanan itu perbedaan yang jauh. Al-mu'min saja, lalu tadi yang kelas yang kedua apa itu? Al-mu'min bil yakin, al-iman bil yakin. Yang ketiga al-iman bil kasfi wal ayan. Jadi al-iman bil kasfi wal ayan. Yang kedua al-iman bil yakin. Yang pertama al-iman faqat, iman tok. Masih bisa digoyang oleh sesuatu yang meragukan, sesuatu yang melintasi hidupnya yang menyusahkan. Yang kedua sudah tidak bisa digoyang oleh nakid, oleh hal yang merusak, karena sudah bisa memiliki ketetapan iman dalam hati, dan hati bisa menguasai, iman bisa menguasai, tertancap kuat di dalam hati. Dan masing-masing derajat itu memiliki perbedaan yang jauh. Wa kullu fadilin utawi saben-saben wong kang utama, wal ba'du sebentar, kayak anak salah. Wa kullun utai saben-saben suwiji derajat iku mau iku fadilun wong kang utama, wal ba'du lan utawi sebagiane iku afdhalu luweh utama. Masing-masing derajat itu punya perbedaan. Sehingga ada yang masing-masing orang yang memiliki derajat itu, ada orang yang fadil. Tetapi sebagiannya ada yang afdol, karena ada ono sing utama biasa, ono sing lebih utama. Kan fadilun dengan afdol beda. Wadhalika utai mengkono madhkur, wadhalika utai mengkono madhkur iku fadlullahi, fadole Gusti Allah. Yuktihi kang paring sapa Allah ing fadl, yuktihi kang paring sapa Allah ing fadl, man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah. Jadi masing-masing derajat tadi itu, derajat pertama iman tok, derajat kedua al-iman bil yakin, yaitu derajatun nabiyyin wa kum mali warasatihim. Ketiga derajatnya para yang kedua derajat muqarrabin, yang ketiga derajat para nabi. Nah, masing-masing derajat itu tadi yang disebut tadi itu adalah fadlnya Allah. Dan Allah memberikan fadl, karunia keutamaan kepada orang yang dikehendaki. Oleh karena itu belajar mencintai ya ma yasha'u supaya menjadi man yasha'u. Kita sebagai hamba Allah ini kalau kepingin dapat fadl mulai mendapat fadlun sampai afdol, belajarlah kita mencintai ma yasha, apa saja yang diinginkan Allah. Kalau kita diperintah sholat jamaah sholat, perintah zikir, perintah sholawat, perintah tahajud, perintah baca Quran, perintah baik dengan tetangga, baik dengan siapa saja, itu ma yasha, yang sudah maktubah di dalam Al-Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kita belajar mencintai ma yasha, lalu ma yasha itu menjadi bagian amaliyah keseharian kita, maka saya yakin dan kita harus yakin
menjadi man yasha. Menjadi orang yang diinginkan Allah berada pada hidup-hidup yang baik-baik. Insyaallah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu zat yang mempunyai fadl yang besar. Wallahu tawi Gusti Allah iku dzul fadlil azim, zat kang kagungan fadl al azimi kang agung. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah, diperkuat oleh Allah, sehingga amal soleh kita menjadi amaliyah yang istiqomah untuk dunia sampai akhirat, sehingga akhir hayat kita mendapatkan husnal khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah bi syafaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati muallimi hadzal kitab Risalatul Muawanah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah.